Lagi selamat pagi semuanya. Oh, berarti belum tidur ya? Iya. Ya, lagi selamat malam semua. Iya, oke. Ya, hari ini kita merayakan Hari Kamis Putih, di mana malam Tuhan telah menunjukkan kepada kita tentang teladan cinta dan pelayanan. Jadi hari ini kalau secara khusus, apa sih yang ada di benak Anda ketika Anda merayakan Hari Kamis Putih? Adalah adanya upacara pembasuhan kaki. Ya, yang unik atau yang khas dari setiap perayaan Misa Kamis Putih adalah imam atau romo akan membasuh kaki para rasul. Nanti ada 12 yang melambangkan Rasul Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kaki Yudas Iskariot juga dibasuh oleh Tuhan Yesus? Dibasuh atau enggak kakinya Yudas? Iya, dibasuh ya. Oleh karena itu dari 12 yang akan dibasuh ini siapa yang jadi Yudas? Ya, siapa Yudasnya? Ya, tentu ya kita semua tidak ingin menjadi Yudas ya. Kalau bisa kita ini ingin menjadi rasul yang setia. Tapi pada kenyataannya kita ini sering jatuh seperti Yudas. Kita menjual Tuhan Yesus karena apa? Karena ingin kaya. Kita menjual iman kepada Tuhan karena pacar kita, karena pasangan kita, karena kita ingin mendapatkan kedudukan yang baik, ingin berkuasa dan ingin kaya. Kadang kita pun sama seperti Yudas yang menjual Yesus dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan kekal. Jadi malam ini kita kembali diingatkan akan teladan Tuhan Yesus tentang cinta Tuhan kepada kita, yaitu cinta yang bagaimana? Yaitu cinta yang menjadi seperti akar, tapi juga menjadi seperti sayap. Jadi pada malam hari ini kita akan merenungkan cinta Tuhan yang menjadi seperti akar, tapi juga menjadi seperti sayap. Akar dan sayap rasanya seperti dua hal yang bertolak belakang, tapi dalam hal ini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, itulah cinta Tuhan kepada manusia. Jadi yang pertama adalah cinta sebagai akar. Cinta sebagai akar artinya cinta ini harus memberikan kita, umat manusia, Tuhan mencontohkan kepada kita, yaitu tentang akar yang harus kuat, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Selama 3 tahun Tuhan berkarya di dalam dunia ini. Tuhan sudah mengadakan banyak mujizat, Tuhan sudah banyak mengajarkan tentang iman, mengajar kepada orang banyak dan menjumbuhkan banyak orang. Tujuannya apa? Supaya itu semua itu bisa menjadi akar yang kokoh, menjadi landasan iman bagi kita semua, terutama para rasul, para pengikutnya dan kita semua. Jadi cinta Tuhan itu adalah seperti akar yang membuat kita kuat dalam iman, pengharapan dalam Tuhan, dan hidup dalam kasih. Dan sama seperti akar yang merupakan pondasi dari sebuah pohon atau merupakan inti dari sebuah tanaman, maka cinta Tuhan yang seperti akar juga menjadi tempat bagi kita untuk pulang. Tuhan selalu menunggu kita karena disitulah kita berasal. Seperti pohon yang tidak bisa hidup tanpa akar, sama seperti pohon yang awal hidupnya dari sebuah akar, maka hidup kita pun berasal dari Tuhan dan kita ini harus pulang kepada Tuhan. Dan nanti dalam pembasuhan kaki dan juga tadi dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya sebuah keluarga. Keluarga bukan hanya soal hubungan darah, tapi Tuhan Yesus yang mengajak para rasul untuk mengadakan makan malam bersama dan juga mengadakan pesta perjamuan malam terakhir khusus bagi ke-12 rasul. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin dekat dengan sahabat-sahabatnya dan terutama yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Jadi cinta sebagai akar itu merupakan cinta yang juga harus ada di dalam sebuah keluarga, yaitu tempat di mana setiap anggota keluarga akan merasakan feel at home ya. Banyak keluarga
yang merasakan bahwa ketika pulang ke rumah tidak merasa seperti pulang ke rumah, tidak nyaman, tidak betah di rumah. Mengapa? Karena tidak ada cinta di dalam rumah. Anak-anak lebih suka bermain di luar, suami lebih memilih lembur di kantor daripada pulang. Istri lebih suka shopping, ya, jalan-jalan dengan teman-temannya daripada di rumah. Sekali lagi, mengapa? Karena rumah tidak bisa menjadi tempat untuk berpulang, ya. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kita yang cinta sebagai akar adalah membuat rumah kita menjadi rumah penuh cinta. Seperti Tuhan yang membasuh kaki para rasul dengan penuh cinta, dengan penuh pengampunan. Yang dibasuh kaki Yesus ada Petrus yang akan menyangkal Yesus, ada Thomas yang tidak percaya, dan bahkan ada Yudas yang akan mengkhianati Tuhan Yesus sendiri. Tapi semua Tuhan basuh kakinya. Mengapa? Karena Tuhan mencintai mereka. Terlepas apa yang akan mereka lakukan, cinta Tuhan lebih besar daripada dosa manusia. Harapannya kita pun demikian. Sekurang-kurangnya atau sejeleknya anggota keluarga mereka adalah anggota keluarga kita yang harus kita cintai dan kita rangkul dan harus kita ajak pulang untuk merasakan cinta di dalam rumah kita. Itu artinya pertama, cinta sebagai akar. Dan yang kedua, cinta sebagai sayap. Cinta sebagai sayap artinya cinta yang tidak mengekang, tapi memberikan kebebasan. Sekali lagi, banyak keluarga yang merasa tidak betah di rumah karena masing-masing pasangan berusaha untuk mengekang pasangannya. Kamu tidak boleh begitu, kamu harus begini dan begitu. Demikian juga orang tua kepada anak-anaknya. Banyak orang tua yang memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, seolah mereka memasang tali kekang kepada anak-anaknya. Padahal sekali lagi, Tuhan dalam bacaan Injil hari ini, dalam perjamuan malam hari ini, telah menunjukkan bahwa cinta itu harus seperti sayap yang memberikan kebebasan untuk membuat kita menjadi diri kita apa adanya. Mengapa demikian? Karena contohnya Tuhan berkata kepada Yudas, kalau kita teruskan bacaan Injil hari ini, Yesus pun berkata kepada Yudas, lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan. Jadi sekali lagi, Tuhan tahu apa yang menjadi isi manusia. Tuhan membebaskan kita semua karena kita punya kehendak bebas, karena Tuhan yakin dan percaya bahwa kemanapun manusia pergi, asalkan manusia mau berpulang, selalu ada kerahiman Tuhan, selalu ada pengampunan Tuhan. Semoga melalui perayaan Kamis Putih ini dan nanti ada pembasuhan kaki, kita diingatkan kembali akan cinta Tuhan, yaitu cinta Tuhan yang bagaimana? Cinta Tuhan yang seperti akar sekaligus menjadi seperti sayap. Semoga di dalam rumah kita, orang tua, suami istri, anak-anak selalu berdoa bersama supaya rumah kita menjadi kokoh, memiliki akar yang mendalam kepada iman Kristus, dan juga pada saat kita meninggalkan rumah kita dengan sayap kita masing-masing, kita bisa terbang bebas sambil membawa sukacita, membawa kemenangan dan membawa iman, karena kita tahu setelah kita pergi dengan sayap kita, kita tahu ada tempat untuk kita pulang. Inilah indahnya sebuah rumah, indahnya sebuah keluarga. Sejauh-jauhnya kita pergi berlibur, tinggal di hotel bintang 5, pergi ke negara seindah apapun, tapi rumah pasti selalu dirindukan. Semoga rumah kita, keluarga kita menjadi tempat yang indah, tempat yang harmonis, di mana cinta Tuhan berada di situ, cinta Tuhan tumbuh dan berkembang, sehingga cinta kita kepada Tuhan terus berakar, Tuhan hadir, dan kita bisa terbang bebas bersama Tuhan untuk mengatasi segala persoalan hidup kita, karena kita tahu ada Tuhan yang menanti kita di rumah, keluarga, anak-anak, dan semua orang yang mencintai kelak. Jadi selagi selamat merayakan Trihari Suci. Besok masih ada Jumat Agung, Sabtu ada Vigili Paskah, dan Minggu Paskah. Semoga kita bisa memaknai setiap harinya sebagai wujud cinta Tuhan kepada kita. Marilah kita berakar pada cinta Tuhan, dan setelah kita keluar dari gereja ini,
kita bisa mengepakkan sayap kita masing-masing untuk menebarkan cinta kasih, pengampunan dan pelayanan, karena kita tahu setelah kita melakukan semuanya itu, kita punya rumah, tempat kita bernaung dengan penuh kedamaian dan sukacita. Semua demikian, Tuhan memberkati.